Swastiastu. Selamat pagi. Salam olahraga. Selamat pagi Bapak-bapak yang saya hormati yang berada di lapangan Puputan Margarana di Madalarenon ini. Saya Lanang Sudire dari Forum Peduli Mangrove Bali. Jadi hari ini di podium bebas Bali Bicara apa saja ini saya ingin menyampaikan hasil monitoring saya di kawasan hutan mangrove yang kurang lebih luasnya 1.373,5 hektar. Teman-teman pers yang hadir di sini untuk melakukan peliputan, saya ucapkan terima kasih atas bantuan peliputannya selama ini di kawasan hutan mangrove Teluk Benua, yang mana saat ini sangat terjadi pelanggaran terjadi di hutan mangrove kawasan Tahura Ngurah Rai, sangat parah, Pak. Yaitu kita masuk dari gerbang tol Bali Mandara, itu telah terjadi kegiatan fisik reklamasi terselubung, Pak. Jadi begitu Bapak memasuki jalan tol Bali Mandara melalui Pesanggaran, Bapak melihat di sebelah kiri pintu gerbang jalan tol Bali Mandara itu sudah terjadi reklamasi terselubung. Kalau saudara-saudara kita, teman-teman kita yang menolak reklamasi, menuntut bahwa kawasan perairan laut Teluk Benua harus dijadikan kawasan konservasi, tetapi mengapa saudara biarkan telah terjadi reklamasi terselubung di kawasan Teluk Benua, saudara sekalian? Ini fakta sudah terjadi, saudara sekalian. Kegiatan fisik reklamasi terselubung yang sedang berjalan sekarang, hari ini pun tadi baru saja saya datang dari monitoring di kawasan hutan mangrove. Itu alat-alat berat mereka masih ada. Sebentar lagi jam 9 mereka sudah mulai bekerja melakukan reklamasi terselubung. Tetapi tidak pernah ada yang peduli dengan pelanggaran yang terjadi. Ada apakah ini? Kenapa saudara diam? Ini sudah dilakukan reklamasi. Kenapa tidak ditolak? Kalau ingin kawasan Teluk Benua itu dijadikan kawasan konservasi, tetapi sudah ada pihak-pihak tertentu yang melakukan reklamasi terselubung, tidak ditolak, saudara sekalian. Yang kedua, memasuki ke dalam kawasan perairan laut Teluk Benua, yaitu sudah terdapat lapangan helipad di dalamnya, Pak. Ini perusahaan mana yang membangun? Kenapa tidak ada yang menolak? Kenapa tidak ada yang meneriakkan? Telah terjadi, sudah terjadi banyak pembangunan di kawasan Teluk Benua yang luasnya 3.300 hektar itu. Luas Teluk Benua keseluruhan itu adalah 3.300 hektar. Kemudian dari 3.300 hektar itu sudah dipotong untuk pembangunan Pelabuhan Benua yang luasnya kurang lebih 400 hektar, Bapak-bapak. Dan itu pun pembangunan Pelabuhan Teluk Benua itu murni reklamasi. Kalau yang namanya kawasan konservasi, berarti Pelabuhan Benua yang sudah dibangun itu harus dibongkar. Kemudian luas hutan mangrove keseluruhan itu adalah 1.300 hektar. Kemudian perairan laut Teluk Benua luasnya 1.400 hektar.
Dan sekarang di perairan Laut Teluk Benua, hari ini pun air masih sedang sangat surut, nah terjadi sedimentasi yang sangat parah, Pak. Kemudian Bapak melihat di sekitar kawasan Teluk Benua, Bapak keliling di sana, Bapak akan melihat betapa banyaknya bangunan-bangunan yang sudah terbangun, yang sudah terjadi di kawasan Teluk Benua itu. Akomodasi pariwisata, apakah itu bar dan restoran, apakah itu hotel dan villa, apakah itu pabrik semen dan beton, semua sudah terbangun di kawasan Teluk Benua. Jadi kami dari Forum Peduli Mangrove ingin menuntut keadilan. Kalau pembangunan revitalisasi Teluk Benua tidak dibenarkan, tidak dibolehkan, karena alasannya Teluk Benua adalah kawasan konservasi, jadi tolong pemerintah, dalam hal ini pemerintah pusat, semua bangunan yang sudah ada di kawasan Teluk Benua itu harus dibongkar, Pak. Kalau Perpres nomor 51 tahun 2014 itu dicabut, Peraturan Presiden Republik Indonesia nomor 51 tahun 2014 dicabut, kemudian kembali kepada Perpres nomor 45 tahun 2011 yang mana menjelaskan bahwa kawasan Teluk Benua adalah kawasan konservasi. Yang namanya kawasan konservasi tidak boleh ada aktivitas manusia di dalamnya. Berarti jalan tol Bali Mandara juga harus dibongkar, Pak. Karena telah melanggar kawasan konservasi. Kalau kawasan perairan Laut Teluk Benua dijadikan kawasan konservasi, berarti jalan tol Bali Mandara harus dibongkar. Yang kedua, pelabuhan Benua juga harus dibongkar. Kemudian lapangan helipad, kita masuk di kawasan hutan mangrove yang luasnya 1.300 hektar itu juga harus dibongkar. Karena apa? Karena melanggar undang-undang konservasi. Kalau nanti Teluk Benua dijadikan kawasan konservasi, kemudian semua hotel, bar dan restoran yang ada di kawasan Teluk Benua ini juga harus dibongkar. Tidak boleh ada bangunan di sana. Tidak boleh ada aktivitas bisnis di sana. Karena apa? Karena itu adalah kawasan konservasi. Kalau itu yang diinginkan. Jadi sesuai dengan Undang-Undang Dasar tahun 1945, khususnya pasal 33 ayat 2 dan ayat 3, yang mana bumi dan air dikuasai negara, yaitu pemerintah pusat, dalam hal ini Bapak Presiden. Kalau Bapak Presiden akan menetapkan bahwa kawasan Teluk Benua adalah kawasan konservasi, tetapi jalan tol Bali Mandara harus dibongkar, kemudian pelabuhan Benua harus dibongkar, kemudian semua akomodasi pariwisata yang ada di kawasan perairan Teluk Benua itu harus dibongkar. Nah, kemudian yang sangat saya sayangkan, karena saya setiap hari berada di kawasan hutan mangrove Teluk Benua, saya sebagai Satgas Monitoring itu melakukan pengawasan terkait dengan maraknya terjadi pelanggaran-pelanggaran di kawasan Tahura Ngurah Rai. Kemudian berbicara kawasan suci, Bapak-bapak, Ibu-ibu yang kami hormati dan kami banggakan, kalau yang namanya kawasan suci itu tidak boleh ada sampah, Pak. Di sana banyak sampah, Pak. Bahkan, mohon maaf, sampah-sampah pembalut wanita, softtek, juga ada sampah pempes, kemudian rongsokan rumah tangga, itu semua dibuang di kawasan Teluk Benua. Jadi kami mengharapkan teman-teman, saudara-saudara kami yang sering melakukan demo-demo, kami harapkan
berkenan untuk sekali demo ke sana untuk memungut sampah, Pak. Jadi untuk memungut sampah itu di sekitar kawasan hutan mangrove Teluk Benua, karena itu dikatakan kawasan suci. Kalau yang namanya kawasan suci itu tidak boleh ada sampah, apalagi sampah-sampah. Kalau dalam bahasa Hindu kita di Bali itu yang sifatnya cemar, yang sifatnya rentah, itu tidak dibenarkan. Tapi kenapa dibiarkan pembuangan sampah terjadi di Teluk Benua itu? Mengapa orang-orang membuang sampah di kawasan yang dikatakan kawasan suci? Jadi saudara sekalian, sebagai LSM yang bergerak di bidang mangrove, kami sangat menyayangkan sekali bahwa ada pihak-pihak atau pengusaha-pengusaha yang membuang sampah di kawasan hutan mangrove. Karena apa? Karena banyak terjadi pengerusakan ribuan pohon mangrove terancam mati akibat masifnya pembuangan sampah di kawasan Tahura Ngurah Rai. Karena sampah-sampah itu bersumber, ada sampah limbah, sablon, kemudian ada oli, dan ada sampah-sampah lain yang membahayakan pohon mangrove. Dan sekarang di bulan November ini, sebentar lagi kita masuk bulan Desember, akan turun musim hujan. Jadi karena ada 9 sungai besar yang semuanya bermuara di kawasan perairan Laut Teluk Benua, itu pasti semua akan mengirim sampah-sampahnya di Teluk Benua. Sehingga apa yang terjadi? Kami sedih, Pak. Bibit mangrove yang kami tanami, yang sekarang tumbuhnya baru setinggi 1 meter, sebentar lagi akan dihantam oleh sampah-sampah kiriman dari sungai-sungai yang bermuara di Teluk Benua. Jadi sekali lagi kami mohon melalui podium bebas Bali Bicara ini, kami mohon kepada Bapak Pemerintah, khususnya Bapak Presiden Republik Indonesia, kementerian terkait, dalam hal ini Kementerian Lingkungan Hidup, kemudian Kementerian Kelautan dan Perikanan, kami mohon untuk bertindak tegas untuk segera membongkar bangunan-bangunan yang sudah ada di kawasan Teluk Benua yang melakukan pembangunan tanpa kajian AMDAL. Reklamasi terselubung yang sudah terjadi dan sedang terjadi hari ini pun pekerjanya masih ada di sana. Mungkin sekarang sebentar lagi jam 8, ini jam 8, mereka sudah bekerja melakukan reklamasi terselubung tanpa kajian AMDAL yang jelas. Karena kami LSM Forum Peduli Mangrove tidak pernah dilibatkan oleh perusahaan yang melakukan reklamasi terselubung di pintu gerbang tol Bali Mandara. Kalau pengembang Promakasa yang akan melakukan revitalisasi di Teluk Benua itu, kami diundang, kami disosialisasikan tentang prospek pembangunan revitalisasi Teluk Benua. Tetapi reklamasi yang sedang berlangsung di kawasan Teluk Benua itu tidak pernah melibatkan masyarakat. Seperti apa hasil kajian ilmiahnya, baik dari sudut pandang ilmiah, baik dari sudut pandang niskalo maupun dari sudut pandang skalo, kami tidak tahu. Tetapi kenapa pemerintah Republik Indonesia mengizinkan terjadinya reklamasi terselubung di kawasan Teluk Benua, khususnya di gerbang tol Bali Mandara yang sedang berlangsung hari ini pun, dan tidak pernah diberitakan dan tidak pernah dipublikasikan seperti apa kajian AMDAL-nya. Dan kenapa saudara-saudara kami, semeton kami tidak melakukan demo bahwa sedang terjadi kegiatan reklamasi terselubung di kawasan Teluk Benua, khususnya di pintu gerbang tol Bali Mandara. Jadi hanya demikian yang dapat kami sampaikan dari Forum Peduli Mangrove Bali. Itu banyak terjadi pelanggaran di kawasan Teluk Benua, mohon disikapi. Dan kalau memang saudara-saudara betul-betul sayang dengan Bali,
peduli dengan lingkungan, mari tolak pembangunan reklamasi yang sedang berlangsung di sana. Bongkar hotel-hotel yang sedang bangun di sana. Bongkar semua restoran yang sudah ada di Teluk Benua itu. Karena tuntutannya adalah kawasan konservasi. Oleh karena itu, saudara sebelum melakukan demo, apakah karena diajak atau dipengaruhi atau diprovokasi, saudara baca dulu buku yang undang-undang yang mengatur tentang kawasan konservasi. Satu demi satu pasal-pasal yang terkandung di dalam undang-undang konservasi itu. Apa saja yang diatur? Pasal berapa mengatur tentang konservasi? Yang namanya kawasan konservasi tidak boleh ada aktivitas manusia. Tetapi sudah ada kegiatan pembangunan. Kenapa saudara diam? Sudah ada lapangan helipad di Teluk Benua. Kenapa saudara diam? Sudah ada sekarang hari ini pun saudara Semeton Kiang bisa meluncur ke Teluk Benua melihat reklamasi terselubung sedang terjadi di sana. Kenapa? Itu kawasan suci. Kenapa membangun di sana? Kenapa membuang sampah di Teluk Benua, kawasan suci? Tidak boleh. Bapak harus tuntut, harus demo itu. Jadi demikian yang dapat saya sampaikan. Kami mohon kepada Bapak Presiden Republik Indonesia dan kementerian terkait di Jakarta, kalau kawasan Teluk Benua akan ditetapkan sebagai kawasan konservasi, tolong bongkar jalan tol Bali Mandara, tolong bongkar pelabuhan Benua, tolong bongkar semua lapangan helipad, hotel-hotel, bar dan restoran yang ada di kawasan Teluk Benua. Karena Pak, karena yang namanya konservasi tidak boleh ada pembangunan di sana. Jadi saudara-saudara, teman-teman yang sering berdemo, mohon itu di demo. Semua para pelanggar itu yang tidak pernah mempublikasikan hasil kajiannya, kajian amdalnya, saudara harus tuntut, saudara harus demo, saudara harus teriakkan. Itu tidak benar. Demikian yang kami sampaikan. Om Santi Santi Santi. Om.